Berdoa dalam hati, mulai. Oke. Gundul pacul dari mana? Sebelum mulai kita nyanyikan dulu ya. Gundul, gundul pacul. Oke? Helga ada? Melati? Kita akan belajar materi mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menelaah materi mengenai pengertian teks eksposisi. Yang kedua, menelaah unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan utama, fakta, dan opini. Yang ketiga, menelaah informasi teks eksposisi dari artikel, ya. Bahan pembelajaran hari ini ada buku paket di bawah. Ini ada KPD yang akan ibu bagikan, bawa poin dan teks eksposisinya, ya. Kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama mencari pengertiannya, yang kedua mencari gagasan utama, yang ketiga menentukan jenis paragraf, yang keempat mencari fakta dan penilaian pembelajaran hari ini berupa penilaian pengetahuan, ya. Nabinsa? Nabinsa? Nah, oke, sudah. Dari kedua teks ini kira-kira jenis teks apa ini? Teks eksposisi. Ya. Apa itu teks eksposisi? Cung? Oke, silakan Philip. Apa itu? Teks eksposisi adalah sebuah teks atau tulisan yang memuat informasi maupun pengetahuan. Ada yang mau menambahkan? Oke. Secara singkat pada garis tarik berdasarkan argumen dari penulis. Kalimat utama itu menjadi gagasan utama. Nah, ini teks. Saya Jakarta identik kemacetan. Ada lagi. Apa? Kota besar? Menurut kamu apa? Kota besar. Kota besar identik dengan kemacetan. Betul tidak? Betul. Yuk kita cek ya. Kalau yang kedua apa? Mana kalimat utamanya? Yang kedua, di awal atau di akhir? Yang apa? Di awal. Apa yang di awal? Nah, itu kalimat utama. Kira-kira apa ya gagasan utamanya? Kita cari, cek ya. Nah, kota besar seperti Jakarta identik dengan kemacetan, itu kalimat utama. Lalu gagasan utamanya apa? Nah, ini gagasan utamanya adalah identik dengan kemacetan, betul ya. Oke, apa saja jenis paragraf teks eksposisi itu? Kita lihat. Yang pertama adalah jenisnya deduktif ya, atau umum khusus. Yang kedua induktif, khusus umum. Yang ketiga adalah campuran. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal dan ada di akhir ya. Nah, ini seperti ini. Kalau kalimat utamanya ada di awal yang sudah kalian temukan berarti apa tadi? Deduktif. Paragraf kedua juga ya, sama ya. Deduktif. Lalu apa sajakah struktur teks eksposisi, Cung? Oke, Raina apa? Oke, sip. Ada lagi yang mau ini? Boleh. Benar Bu, dalam buku teks yang saya baca, struktur teksnya yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sip. Lalu apa itu fakta? Ada yang tahu itu fakta apa? Fakta, boleh. Peristiwa nyata, Bu. Peristiwa nyata, betul. Ada yang mau menambahkan tidak? Iya, kejadian yang benar-benar terjadi. Ada lagi. Apa? Fakta adalah kenyataan yang terjadi dan bisa dibuktikan. Dan bisa dibuktikan. Ibu punya beberapa kartu. Nah, kita akan menentukan mana fakta dan opini ya. Oke, nih karena sekarang musimnya bola ya, Ibu akan mulai dengan Liverpool ya. Liverpool sepertinya akan menjadi juara Liga Inggris musim ini. Fakta atau opini? Opini.
opini, betul. Jakarta adalah ibu Kota negara Indonesia. benar nggak? Fakta opini. Kita akan membedakan kalimat utama dengan gagasan utama. Silakan berkelompok nih, sudah ada ketuanya, duduk berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan teks yang berjudul Bahaya Merokok. Teks ini memiliki 6 paragraf dan semua paragraf berjeniskan paragraf deduktif. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu merokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat. Pada paragraf kedua yaitu kematian akibat dari merokok di Indonesia. Faktanya, para perokok kebanyakan mengalami penyakit paru-paru ataupun jantung. Gagasan pokok pada paragraf ketiga yaitu berdampak bagi si perokok aktif dan perokok pasif. Faktanya, seseorang yang merokok 10 batang per hari maka akan menurunkan harapan hidupnya rata-rata sekitar 5 tahun. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin fakta atau opininya? Boleh, Kak Ina? Boleh. Aku pengen nambahin opini di paragraf 6. Penyuluhan kepada masyarakat tidak akan berhasil tanpa ada aturan yang tegas dari pemerintah untuk mengurangi perokok aktif di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Opininya adalah seperti kita ketahui sudah berlangsung cukup lama. Umumnya adalah kondisi masyarakat memprihatinkan. Faktanya adalah paparan
ini terkait dengan kebiasaan mereka yang kurang bersahabat dengan alam. Ya, beres tuh. Silakan membaca. Beberapa hewan mengalami kematian. Contohnya, beberapa hewan mengalami kematian karena tidak bisa cepat meninggalkan lokasi. Siapa yang mau menambahkan fakta atau opininya? Saya di Sumatera dan Kalimantan mengalami kebakaran hutan. Itu tambahannya. Oke. Sudah selesai, tinggal nanti dituliskan lagi tambahannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Apa saja sih pembelajaran hari ini yang sudah kalian peroleh? Boleh. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah dipelajari, teks eksposisi adalah sebuah teks atau tulisan yang memuat informasi maupun pengetahuan secara singkat, padat, dan disertai pendapat, argumen dari penulisnya yang berisi informasi dan fakta. Struktur teksnya terdiri atas tesis, argumentasi, orientasi, penegasan ulang, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks terdiri denotatif, kata teknis, kata persuasif, kata argumentasi, kata kronologis, kata kerja mental, dan kata rujukan. Nah, ini pekerjaan rumahnya ya. Itu untuk mengukur pengetahuan kalian atas pembelajaran hari ini. Nanti dikerjakan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, gitu ya, heboh atau bagaimana bahasanya, tulis saja. Nah, ada yang sudah masuk ya, ada satu orang menyenangkan, katanya senang, ayo. Wah, banyak tuh, udah masuk, sip. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar mengenai menyimpulkan isi teks ya. Isi teks apa? Eksposisi. Oke, reward untuk kelompok yang hebat. Oke. Kelompok Helga. Sini, Nak. Ada bintang untuk kelompok Helga. Reida. Terima kasih. Randy. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup saja. Silahkan, Randy. Berdiri. Waalaikumsalam.